datang Bapak. Pak Rama dulu. Assalamualaikum Pak Rama. Waalaikumsalam Ibu, selamat datang. Selamat datang. Nggih, Bu, Pak. Pak, ini saya kok nggak bisa ganti background sih, Pak. Di mananya ya, Pak? Itu lewat handphone Bu ya? Iya. Nah itu masalahnya, saya juga nggak tahu kalau lewat handphone. Nggih, sampun ngeten mawon, lemari mawon background-nya. Nggak apa-apa Bu, asalkan lemarinya jangan dibuka Bu ya, bahaya. Siap, siap. Nggih, sampun, Pak. Siap menunggu Pak Ya, Taufik. ya Pak Taufik sudah di sini kok Bu. Iya. Oke. Selamat bergabung Bapak Ibu semuanya, acara masih belum dimulai. Kita masih menunggu Bapak Ibu orang tua siswa yang masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Malang. Perjalanan proses masuk ke Zoom ya. Oke, Miss Nisa. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung dalam pengajian kali ini. Acara masih belum dimulai, silakan mencari tempat yang paling nyaman. Dilarang makan dan minum, apalagi ngeteh ngopi karena kita lagi berpuasa. Oke, nampaknya sudah cukup banyak ini. Satu menit lagi kita akan mulai acaranya. Nanti selama acara berlangsung, mohon maaf, mohon mikrofonnya dimatikan. Nanti kita ada sesi tanya jawab sendiri. Baiklah Bapak Ibu, acara kita mulai pukul 9.05 saat ini juga. Oke. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera. Mungkin bagi yang belum bisa dinyalakan ataupun kalau terpaksa tidak bisa dinyalakan, lagi ada pekerjaan, dicuci, masak, tidak apa-apa, dimatikan saja. Baiklah Bapak Ibu, acara saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau bagi Bapak Ibu sudah sahur atau belum ini ya? Nah, oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membawa uangnya. Bapak Ibu, selamat pagi. Jangan lupa senyum manisnya. Mana senyum manisnya Bapak Ibu? Nah, seperti itu baru manis. Nah, betul sekali. Puasa tidak menghalangi kita untuk bersedekah. Salah satunya senyum yang paling manis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Dengan hormat Kepala SMP Insana Mana, Ibu Sri Indah Pujini Guru PSSI, yang kami hormati orang tua siswa SMP Insana Mana yang telah bergabung dalam kesempatan kali ini, lebih khusus Ustaz yang Taufik MPDI yang telah hadir di tengah-tengah kita semuanya yang dalam hari ini akan membimbing kita dengan taufik online-nya.
yaitu media pensucian hati menuju ma'rifatullah. Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka acara kali ini dengan Ummul Quran. Di bagian acara ini, semoga membawa manfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk anak-anak SMP Islam Amanah, serta keluarga kita seluruhnya. Bihadiniyah wa bisyafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi hadhil majlis al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Kepala SMP Insan Amanah kepada beliau, Ibu Sriana Pujiningrum SSI. Kami persilahkan. Monggo Bu Enda. Terima kasih Pak Rama. Suara saya bisa terdengar dengan baik Pak Rama? Sangat baik dan sangat merdu. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah kepada yang terhormat Ustadz Ya'mun Taufik yang alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita bersama untuk mendampingi kita belajar melalui kegiatan tausiah online. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru serta pegawai SMP Insan Amanah, kepada yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa SMP Insan Amanah yang berbahagia, alhamdulillahirabbil-alamin. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah. Sholawat serta salam marilah kita selalu curahkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan terang, yaitu agama Islam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Lancar semua ya puasanya? Masya Allah. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hampir mendekati 10 malam terakhir. Semoga jenengan semuanya dan kita semuanya bisa melalui kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini dengan lancar dan menjadikan Ramadan ini merupakan Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa alhamdulillah kepengurusan Fortusia SMP Insan Amanah telah terbentuk dan beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan surat pemberitahuan ibu-ibu, mama-mama yang alhamdulillah bersedia menjadi pengurus di Fortusia ini. Bapak Ibu sekalian, kami menginformasikan bahwa ini adalah program perdana dari kepengurusan atau kegiatan Fortusia. Insya Allah akan disusul dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu, kami mohon saran, masukan tentang hal-hal terkait SMP Insan Amanah untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Mungkin tidak lama Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung dan berkenan untuk mengikuti kegiatan tausiah online hari ini. Dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita memasuki acara ini untuk menghemat waktu. Kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Taufik. Mana ya Pak Taufik sebentar ini dia? Iya, sebentar Bapak Ibu. Nah, ya tadi. Oke. Oh ya, sebelum Kita mau ke acara ini ada sambutan dulu, mohon maaf. Sambutan oleh Ketua Fortusia, kepada Bu Emma, kami persilahkan. Mana Bu Emma ini? Hadir Pak.
Oh iya, ini ngapunten tadi kelewat. Nah, monggo Bu Emma silakan ngapunten. Nggih, matur nuwun Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Insan Amanah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Insan Amanah, serta Bapak Ibu orang tua siswa SMP Insan Amanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menyampaikan penghormatan kepada Ustadz Taufik yang hari ini akan membimbing kita dalam tausiah online kali ini. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Emma Yunita, Ibu dari Ananda Haidar Fatan, kelas 9A, dan Ananda Afika Nafa, kelas 7B. Bapak Ibu yang berbahagia, pendidikan anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kerjasama dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua merupakan hal penting dalam pendidikan anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan-insan yang amanah, sesuai dengan bakat dan potensi mereka, serta sesuai dengan yang diamanahkan Allah kepada kita. Tausiah kali ini merupakan kegiatan kolaboratif pertama antara sekolah dan Fortusia, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Pengurus Fortusia merupakan jembatan komunikasi dan kerjasama dari antara pihak sekolah dengan orang tua. Karena itu, kami selaku pengurus Fortusia senantiasa membutuhkan dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu Guru dan juga dari orang tua siswa. Insya Allah, kami senantiasa terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran dari Bapak Ibu semua. Saya selaku perwakilan pengurus Fortusia SMPIA periode 2024, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Semoga kami dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan kami. Atas segala kesalahan kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sami-sami. Ya, SMP Insan Amanah. Baiklah Bapak Ibu, untuk waktu kita mau acara inti, yaitu bertemu dengan Pak Ustadz. Mana ini Pak Ustadznya ini? Nah, ini dia. Assalamualaikum Pak Taufik. Mikrofonnya masih belum dipencet Pak. Ngapunten. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Insan Amanah, Bu Enda. Yang saya hormati Ibu Ketua Fortusia SMP Insan Amanah, Bu Emma, Pak Rama, dan Bapak Ibu semuanya. Puji syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk bertemu dan juga kesempatan untuk beribadah, khususnya di bulan yang istimewa ini, yaitu di bulan Ramadan. Kalau kita lihat beberapa daerah selain di Malang khususnya, Bapak Ibu, kita patut bersyukur sekali di Pulau Bawean digoncang dengan gempa, di Jawa Tengah, luar Jawa terendam banjir. Kondisi semacam itu justru akan mempengaruhi nilai ibadah pada waktu menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena dengan kondisi semacam itu tentu ibadahnya semakin tidak tenang karena terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang ada. Oleh sebab itu kita yang dalam kondisi normal, hujan ya hujan, tidak sampai banjir dan lain sebagainya, marilah kita syukuri dengan meningkatkan ibadah kita, khususnya menjalankan ibadah di bulan
Ramadan ini. Bapak Ibu, diskusi kita kali ini atau tausiah kita ini mengambil tema puasa media pensucian hati menuju ma'rifatullah. Artinya puasa ini adalah wadah kita untuk mensucikan hati kita. Tanpa adanya kesucian hati kita, maka kita tak akan bisa ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Ma'rifatullah dari kata-kata arafa ya'rifu, mengenal. Kalau ma'rifatullah artinya adalah mengenal Allah. Nah, kita tak akan mampu mengenal Allah dengan baik kalau hati kita belum bersih atau belum suci. Dan salah satu media pembersihnya atau pensucinya ya puasa ini. Makanya itu puasa itu kan diibaratkan sebuah kendaraan. Kalau kita naik bis misalnya, di kendaraan itu jumlah orangnya banyak, tidak ada AC dan lain sebagainya. Tentu perasaan kita tidak akan nyaman. Kita akan merasa terus suasana nggak nyaman, sehingga selama dalam perjalanan itu tentu ketidaknyamanan yang akan kita peroleh. Dan selama kita tidak nyaman, maka dalam perjalanan itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi pada waktu kita menempuh perjalanan dengan bis itu, walaupun suasananya padat, tidak ada AC, tapi ada seseorang yang di samping kita yang membuat hati kita nyaman, maka perjalanan itu pun terasa nyaman. Nah, berarti bergantung pada suasana hati kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Kalau suasana hati kita tidak nyaman dalam menjalankan ibadah ini, maka ibadah puasa itu akan merasa sebagai ibadah yang menghambat seluruh aktivitas kita. Tetapi kalau ibadah puasa ini kita jalankan dengan kenyamanan hati, maka kita akan sangat menikmati perjalanan ibadah puasa ini. Oleh sebab itu, tema ini saya ambil, kita berharap ritual yang kita lakukan ini berdampak spiritual pada diri kita. Tidak jarang kita melakukan ritual aktivitas keseharian yang bernilaikan ibadah, tetapi tidak berimbas spiritual sama sekali pada diri kita. Banyak sekali dari saudara-saudara kita yang seperti itu. Misalnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak saudara-saudara kita yang yang sudah melaksanakan ibadah sholat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini berarti melakukan ritual saja tanpa diimbangi dengan spiritual. Oleh sebab itu, marilah puasa kita kali ini kita lakukan dengan rutinitas, tetapi juga berimbas pada spiritual diri kita. Baik, akan saya share untuk materinya. Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu, Pak Rama? Oke. Ibadah puasa mensucikan jiwa menuju ma'rifatullah. Oke, ini. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau as-shaum. Asyam ini bil makna al-imsaku. Artinya menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, seperti yang kita ketahui, hukum Allah itu kan ada dua macam gitu, Bapak Ibu. Hukum syariah dan hukum hakikiyah. Secara syariat, hakikiyahnya, orang yang berpuasa dengan menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa itu, maka secara syariat sah sudah. Tetapi belum tentu secara hakikiyah. Secara hakikatnya puasa itu belum tentu sah. Karena itu makanya ada sebuah hadis yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang melakukan puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia hanya sebatas melakukan hukum syariahnya saja.
Kalau kita menginjak atau masuk pada hukum hakikiyah, maka kita harus berpikir hakikatnya puasa apa, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga kita menahan mulut kita, menahan telinga kita, kaki kita, tangan kita, pikiran kita dalam hal-hal yang bisa membatalkan nilai pahala dari puasa itu sendiri. Makanya untuk mencapai ke sana perlu adanya pensucian hati. Terus keutamaan puasa, ini satu, ibadah puasa tidak ada tandingannya. Alaika bisyami fa innahu la mislahu. Jadi hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingan. Terus yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa. Jadi puasa ini langsung hubungannya adalah kepada Allah. Ini keutamaan ibadah puasa. Sedangkan keutamaan yang ketiga adalah puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Ya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ini Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke yang ketiga ini, makna dari menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Kalau kita berpuasa hanya sekedar beranggapan kita menjalankan perintah Allah, maka tentu makna ini kurang pas untuk diri kita. Yang benar, kalau saya kutip dari salah satu Dr. Umar bin Abdullah yang ada di Universitas Arab Saudi mengatakan bahwa adanya perintah Allah karena di situ ada kasih sayangnya Allah. Jadi kita jangan beranggapan bahwa kita menjalankan perintah Allah berupa puasa ini ada unsur keterpaksaan karena ini adalah perintah. Jangan sampai seperti itu. Justru karena perintah ini datangnya dari Allah, maka dalam perintah ini ada kasih sayangnya Allah. Contoh begini, contoh. Kita punya anak, kita perintahkan untuk sholat, kita perintahkan untuk ngaji, kita perintahkan untuk apa. Ya. Mungkin bagi anak itu merasa perintah ini adalah beban bagi dirinya. Tetapi bagi kita yang memerintah anak itu kan karena sayang kita kepada anak itu untuk di kemudian hari, kan seperti itu. Jadi sama, ibadah puasa ini kalau kita berasumsikan hanya perintah Allah yang harus kita tunaikan, mau tidak mau, terpaksa dan tidak terpaksa harus kita laksanakan, maka pemikiran ini kurang tepat. Maka kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa di dalam perintah Allah ini adanya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, Allah menyayangi kita agar kita tidak sampai terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan kehidupan dunia dan akhirat. Maka ini yang disebut dengan perintah Allah itu. Puasa adalah perintah Allah. Nah, pada waktu kita menjalankan puasa ini, kesabaran yang pertama adalah sabar untuk menjalankan perintah Allah karena di dalamnya ada kasih sayang Allah. Terus sabar yang kedua adalah sabar untuk menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Sedangkan sabar yang ketiga adalah sabar terhadap takdirnya Allah. Orang berpuasa itu kan kekuatannya diambil, rasa lapar, rasa haus, dan kita harus sabar karena itu takdir Allah pada waktu kita menjalankan puasa ini. Nah, 3 penggabungan kesabaran ini terdapat dalam ibadah puasa ini. Terus yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan as-siyamu wal Qur'anu syafa'ani li abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa yang kita lakukan, bacaan Al-Qur'an yang kita bacakan, keduanya akan memberikan syafaat kita kelak di hari kiamat. Jadi puasa yang kita lakukan ini
Kalau memang benar-benar kita mampu memanage hati kita bahwa puasa ini adalah kebutuhan kita, bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah, tapi kita memang butuh media puasa ini untuk mensucikan diri dan takarub ilallah, maka puasa kita ini akan mampu memberikan syafaat kita kelak di hari kiamat. Dan juga bacaan-bacaan Al-Quran kita. Dan dua hal ini, puasa dan Al-Quran ini, bacaan Al-Quran, paling banyak kita dengarkan pada waktu di bulan Ramadan. Puasa adalah ibadah wajib, bacaan Al-Quran adalah ibadah sunnah itu sendiri. Sehingga dua ini bergandengan di bulan Ramadan dan dua-duanya memberikan syafaat. Ini keistimewaan. Keistimewaan yang kelima adalah orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan maghfirah Allah. Ampunan Allah. Puasa adalah perisai dari api neraka. Asyamu junnatun minan nar. Jadi puasa itu adalah tameng. Tameng itu penghalang. Penghalang diri kita untuk tidak sampai masuk ke dalam neraka Allah. Ini hadis ini diriwayatkan hadis Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang ketujuh adalah puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka kalau kita lihat dari keutamaan puasa ini, tentu kita butuh dari ketujuh-tujuhnya itu. Nah, karena kita butuh, maka puasa ini jangan sampai menjadikan beban bagi kita. Dan jangan menjadikan seakan-akan ini perintah Allah saja. Tetapi ini justru menjadi kebutuhan kita untuk menggapai keutamaan dari ketujuh-tujuhnya itu. Dan ketujuh-tujuhnya itu adalah kebutuhan kita. Sebenarnya kalau kita lihat, kita puasa itu yang untung diri kita. Kita tidak puasa pun Allah nggak rugi. Tetapi yang rugi diri kita. Oleh sebab itu, di awal ini marilah kita tanamkan bahwa puasa itu memang kebutuhan kita sebagai seorang hamba untuk takarub ilallah, untuk menggapai ridhonya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah, takarub untuk mendekatkan diri pada Allah, ini nanti wilayahnya hati. Oke, saya lanjutkan. Ini kita masuk pada pensucian jiwa. Jadi puasa kita itu nanti akan semakin sempurna kalau kita tempatkan puasa kita di dalam hati kita. Karena sebenarnya konsep dari pensucian hati yang kita sebut dengan tazkiyah an-nafs, ada suatu atau sebagai upaya pembersihan atau pensucian, penyehatan jiwa manusia dan sifat-sifat yang buruk dari sifat-sifat yang buruk. Akhlak madmumah serta penumbuhan sifat-sifat yang baik, akhlakul karim. Jadi diri kita, jiwa kita bersihkan dengan menghilangkan kepribadian yang kurang baik, diganti meningkatkan kepribadian yang baik. Ini adalah yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahya qalbun. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, di dalam diri kita itu ada segumpal darah, segumpal daging. Jikalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh diri kita. Kalau segumpal daging ini jelek, maka jeleklah seluruh diri kita. Wahia dan dia itu, mudghah itu tadi segumpal daging adalah al-qalb. Qalb itu hati. Dalam bahasa Arabnya qalb itu artinya apa? Molak-malik itu. Molak-malik itu kadang seperti ini, kadang seperti ini. Itu artinya qalb gitu. Qalb itu kadang begini, kadang begitu, kadang seperti ini, kadang seperti itu. Itu namanya qalb. Makanya iman itu kan tempatnya di dalam hati. Al-imanu fil qalb.
Nah, iman itu karena tempatnya di dalam hati, maka sifatnya iman itu menjadi al-imanu yanzid wa yanqus. Jadi kadang iman itu kadang tambah, kadang turun. Ya kita rasakan sendiri kan. Pada waktu kita sedang ibadah gitu ya karena iman kita tambah. Gitu. Motivasi dari dalam, dari luar kuat, iman tambah. Tetapi kadangkala balik, kita beribadah itu mengalami penurunan. Karena mungkin ada pengaruh faktor dari intern maupun ekstern. Tapi ya memang seperti itu. Karena iman letaknya di dalam hati itu sendiri. Makanya justru yang kita rawat itu adalah hati kita. Hati kita yang harus kita rawat. Karena manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Ya. Unsur jasmania dan unsur rohania. Kalau jasmania itu badan kita ini, kalau rohania adalah hati kita. Makanya Imam Ghazali ini mengatakan pengertian dari qalb itu kan kalau dalam konteks ilmu IPA bisa kita ambil daging kecil sebelah kiri dada, di dalamnya ada rongga berisi darah hitam. Tetapi Imam Ghazali memberikan penekanan bahwa yang disebut qalb itu pengertiannya adalah latifah, robaniyah, rohaniyah. Latifah itu bisikan halus tentang robaniyah, Tuhan kita, rohaniyah, kejiwaan. Jadi makanya kita bisa merasakan kehadiran Allah. Kita bisa merasakan kenikmatan ibadah. Kita bisa menyatukan antara hati dengan keinginan perintah Allah ya melalui hati yang dengan makna latifah, robaniyah, rohaniyah ini. Tidak di makna yang pertama ini. Nah, kalau orang itu biasanya tidak mau melaksanakan ibadah karena bisikan robaniyah ini tertutup. Artinya orang itu tidak mendapatkan hidayah. Makanya di dalam sebuah hadis kan ada disebutkan harokatu to'ah dalilul ma'rifah kan gitu. Kama harokatul jism dalilul hayat. Jadi gerakan-gerakan diri kita yang menunjukkan ketaatan kepada Allah itu dalilul ma'rifah. Merupakan bukti bahwa kita itu ma'rifatullah, tahu pada Allah. Tentu orang beribadah itu karena kenapa kita ibadah ya? Karena ini merupakan kebutuhan kita dan merupakan perintah Allah karena Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nah ini karena ada bisikan latifah, robaniyah, rohaniyah itu. Tetapi kalau orang itu tidak mampu hatinya mendapatkan latifah, robaniyah, rohaniyah, maka dia tidak akan mampu menggerakkan dirinya untuk beribadah. Maka nggak ada yang namanya harokatu to'ah dalilul ma'rifah itu. Tidak ada namanya harokatu to'ah. Tidak ada gerakan-gerakan yang menunjukkan ketaatan karena hati kita tidak dipenuhi dengan latifah, robaniyah, rohaniyah itu. Oleh sebab itu, gerakan ketaatan kita yang kita lakukan, puasa kita, bacaan Al-Quran, sedekah, infak, berperilaku baik, mendidik anak dengan baik, apapun yang kita lakukan, itu karena adanya bisikan hati yang disebut dengan latifah, robaniyah, rohaniyah ini. Nah, bagi orang yang tidak melakukan itu, maka dia tidak mendapatkan ini, tidak memahami tentang latifah, robaniyah, rohaniyah ini. Nah, ibadah yang kita lakukan juga seperti itu. Bahkan disebutkan kama harokatu jism dalilul hayat. Ini diibaratkan kayak gerakan kita menunjukkan kita hidup. Kita bisa jalan, bisa makan, bisa berlari, menunjukkan kita hidup. Seperti itu. Ya, makanya hati ini yang harus kita rawat justru di dalam hati ini. Ya, semua kan ukurannya di dalam hati. Ibadah kita diterima enggaknya tergantung di dalam hati kita. Berbicara dengan hati, berbicara tentang hati. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini membagi hati menjadi 3 macam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini membagi hati kita menjadi 3 macam. Yang pertama adalah qalbun salim. Yang kedua adalah qalbun marid. Yang ketiga adalah qalbun mayit. Jadi ada 3. Yang pertama adalah qalbun salim itu hati yang selamat. Qalbun marid hati yang sakit. Qalbun mayit hati yang mati. Baik, kita bicarakan satu persatu. Nah ini. Qalbun mayit ini hati yang dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga tertutup untuk mengenal Allah. Nah, berbicara tentang nafsu.
nafsu itu adalah keinginan diri kita yang cenderung keinginan itu bertentangan dengan perintah Allah, cenderung. Makanya ada sebuah hadis mengatakan bahwa neraka itu kan dikelilingi oleh hawa nafsu. Surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Nah, ini makanya qalbun mayit, hati yang mati ini adalah hati yang dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang dominan itu. Sehingga tertutup untuk mengenal Allah, sehingga tertutup kolbun kita itu tadi untuk latifah, rohaniyah, robbaniyah tadi tertutup karena hawa nafsu yang menguasai kolbun kita itu tadi. Ini yang disebut dengan kolbun mayit. Nah, nafsu ini dibagi menjadi 3. Nafsu yang pertama yang disebut dengan kekuatan amarah, syahwat, dan sifat tercela. Ini Nabi kita mengatakan ada ika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling jahat adalah nafsu yang berada di rongga badan. Ini musuh yang paling jahat adalah nafsu yang berada di rongga badan kita ini. Nah, cara mengendalikan nafsu itu yang dengan puasa itu. Cara mengendalikan nafsu kita dengan puasa itu. Karena dengan puasa itu nafsu akan melemah. Sehingga keinginan-keinginan yang menggebu-gebu, yang sifatnya tidak baik, yang bertentangan dengan syariat itu terbendung dengan adanya puasa itu. Karena kekuatan nafsu bisa kita kekang dengan puasa itu sendiri. Nah, ini pengertian atau bagian yang pertama dari nafsu itu adalah kekuatan amarah, syahwat, dan sifat tercela. Terus yang ini itu tadi yang disebut dengan nafsu yang ini disebut dengan nafsul lawamah. Nafsu ini dikenal sebagai nafsu biologis, merupakan nafsu dasar yang ada pada setiap diri manusia. Nafsu ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan biologis, yakni makan dan minum. Nafsu lawamah. Terus nafsu yang kedua ini adalah nafsu amarah, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nafsu ini biasanya dikenal sebagai emosi yang berlebihan. Nafsu amarah mendorong seseorang berbuat sesuatu di luar pertimbangan pikiran yang jernih, sehingga tidak mampu membedakan secara baik mana yang benar dan mana yang salah. Ini biasanya kalau orang lagi emosional gitu, maka kekuatan pikiran dikalahkan dengan emosinya itu tadi. Sehingga yang timbul adalah amarah. Berarti diri kita saat itu dikuasai oleh nafsu amarah ini. Sedangkan yang ketiga adalah nafsul mutmainah. Ini merupakan nafsu yang benar-benar baik karena berorientasi dalam aspek spiritual yang mengarah kepada kebajikan. Dengan nafsu ini seseorang akan selalu terdorong untuk melakukan ritual ibadah serta berbuat kebajikan seperti menolong, peduli, empati, rendah hati, dan sebagainya. Kalau timbul dalam diri kita itu menolong seseorang dan lain sebagainya, ini karena adanya nafsu mutmainah ini. Dorongan-dorongan kebaikan ini. Nah, tetapi kalau justru yang amarah saja berarti nafsu amarah itu sendiri. Baik, qalbun marid artinya hati yang sakit. Ini kurang 5 menit, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Qalbun marid atau hati yang sakit biasa disebut dengan dia bisa saja beriman, tetapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak bisa menikmati hidup. Orang dengan hati yang sakit memiliki perasaan iri, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Ini kalau kita merasakan di dalam hati kita semacam ini, maka kolbun kita adalah kolbun marid. Maka harus segera kita obati dengan banyak berzikir, beribadah. Kalau kita biarkan kolbun marid ini akan mengarah pada kolbun mayit nanti. Kalau sudah kolbun mayit, maka kita akan sulit menerima hidayah. Ya sama kalau orang sakit segera diobati kan cepat sembuh. Tetapi kalau sakit ini nggak kita obati, justru kita pelihara, kita tambah nemen nanti. Ini yang disebut dengan kolbun marid ini. Terus
ini ada qalbun salim. Qalbun salim ini adalah hati yang selamat. Nah, gitu. Hati yang bersih dan mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di dalam hatinya. Di dalam hatinya ada ketenangan jiwa. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Hati yang di dalamnya ada keimanan, ketentraman, ketaatan. Ini disebut dengan qalbun salim itu. Lah puasa arahnya ke qalbun salim. Kita membersihkan diri kita melalui media puasa itu tadi dengan cara kita bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi kita tahan semua diri kita, hati kita dan lain sebagainya untuk kita berikan tarbiyah pendidikan di dalam diri kita sehingga kita arahkan hati kita menjadi qalbun salim ini. Ini arahnya ke situ. Jadi arah dari ibadah yang kita lakukan adalah menuju kepada qalbun salim. Nah, kata salim, qalbun salim ini di dalam Al-Quran itu ada dua. Ada dua. Yang pertama di surat As-Saffat, ya, yang artinya ketika ia datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, ketika idza jaa rabbukum biqalbin salim, artinya gitu. Idza jaa rabbukum biqalbin salim. Ketika kita datang kepada Tuhan kita dengan hati yang bersih, hati yang suci, yakni hati yang bersih dan dibersihkan dari kemusyrikan dan keraguan yang selalu menasihati hamba-hamba lainnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu kita menghadap Allah wafat, kalau kita ingin bertemu Allah, maka syarat utamanya qalbun salim itu hati yang bersih. Dan hati yang bersih ini bisa dilakukan salah satu medianya adalah ibadah puasa itu sendiri. Makanya ibadah puasa ini tentu sangat membantu kita sebagai seorang hamba. Jangan diartikan hanya sebagai perintah, tapi perintah ini justru membawa kebaikan pada diri kita. Terus yang kedua ini di surat Asy-Syu'ara ayat 89. Bentar. Ini As-Saffat sama Asy-Syu'ara, ini ayatnya Kahbus ini. Ini yang dari tafsir Jalaluddin, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan qalbun salim itu adalah hati yang bersih yang terbebas dari sifat syirik dan munafik. Jadi qalbun salim itu hati yang terbebas dari sifat syirik dan munafik. Ini diterangkan di tafsir Jalalain, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, yang mengatakan bahwa ciri hati yang bersih, qalbun salim, adalah hati yang terbebas dari sifat syirik dan munafik. Ini mukmin, maka sesungguhnya imannya itu dapat memberikan manfaat kepada dirinya itu. Nah, ini di An-Nisa itu ada ayat yang menjelaskan, An-Nisa ayat 145. Ini bunyinya innal munafikina fidarkil asfali minan nar walan tajidu nasiralahu. Jadi tidak ada di dalam, kalau diri kita ini ada sifat munafik, maka kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling rendah dan tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Ini yang pemahaman dari An-Nisa ayat 145 ini. Ketahuilah wahai Muhammad, ada orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu di akhirat telah ditempatkan pada tingkat yang paling bawah, paling rendah dan paling hina dari neraka. Dan kamu wahai Muhammad dan siapapun sama sekali tidak akan yang dapat menolongnya. Walan tajidalah, tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Maka diri kita harus kita bersihkan dari sifat munafik itu. Munafik itu ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah menampakkan nilai ibadah, menyembunyikan kejelekan. Jadi seakan-akan kita beriman tapi kita sembunyikan diri kita, sesungguhnya diri kita tidak beriman. Kita melakukan kebaikan tetapi di dalam diri kita benci akan kebaikan. Itu yang disebut dengan munafik itu sendiri. Nah, ini kita kurang 5 menit Pak Ramage. Ma'rifatullah.
kita beralih ke ma'rifatullah. Artinya apa? Artinya dari puasa tadi sebagai media pembersih hati kita, kalau hati kita sudah bersih, maka bisa kita masukkan pada ma'rifatullah ini. Ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Kata ma'rifatullah asal katanya arofa ya'rifu, yang artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi makrifat kita, maka semakin tinggi nilai ketaatan kita pada Allah. Makanya semakin totalitas kita ibadah di bulan Ramadan ini, maka itu menunjukkan kita semakin makrifatullah. Semakin kita maksimalkan 10 hari di bulan Ramadan itu full untuk ibadah, tenaga kita 3/4-nya kita pergunakan untuk ibadah, 1/4-nya untuk kegiatan yang lain, maka makrifatullah kita semakin tinggi. Karena Ibnul Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi makrifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi nilai ketaatan kita. Dan implementasinya adalah kesalehan sosial itu, sifat ihsan. Ihsan itu adalah perilaku-perilaku yang baik itu. Nah ini, jadi kata kuncinya adalah semakin tinggi nilai makrifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi nilai ketaatan kita kepada Allah. Cara mencapai makrifat. Cara mencapai makrifat ini salah satu caranya adalah kita harus mengenal diri kita. Makanya ada sebuah hadis mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka ia mengenal Tuhannya. Maka kita harus mengenal diri kita. Nah, untuk apa kita hidup, untuk apa kita diciptakan, tak lain adalah beribadah. Terus kita terdiri dari berapa unsur, mana yang harus kita bersihkan, hati kita yang, nah ini kita mengenal diri sendiri. Nah, kalau kita sudah mengenal diri sendiri, di hadis itu dikatakan faqad arafa rabbahu. Maka sesungguhnya orang itu mengetahui Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi siapa saja yang mengenal dirinya dengan baik, tujuan hidupnya dan lain sebagainya, maka orang itu benar-benar mengetahui Allah. Faqad arafa rabbahu. Cara mencapai makrifat, maka makrifat ini bukan datang dengan sendirinya, tetapi makrifat ini datang melalui proses yang harus kita latih. Apa yang harus kita latih? Ya hati kita. Di mana untuk melatih hati? Di dalam ibadah puasa ini. Maka marilah ibadah puasa ini kita jadikan sebagai tarbiyatul qalb, melatih hati kita menuju kepada makrifatullah. Mungkin itu aja Pak Rama, sementara yang bisa saya sampaikan. Sudah lebih dari 5 menit. Mungkin ada 10 menit bisa digunakan untuk tajab. Saya kembalikan ke Pak Rama. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Bisa. Oke. Oke, kenapa? Iya, Pak Rama. Mungkin ada pertanyaan dari hasil talkshow tadi puasa tentang media penyucian hati menuju ma'rifatullah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, monggo silakan apabila ada yang bertanya, silakan langsung open mic saja, tidak apa-apa. Kalau masih malu-malu, silahkan lewat chat saja juga tidak apa-apa. Dan jangan lupa sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, silakan presensinya diisi. Saya sudah share di chat, saya share lagi. Monggo silakan mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, itu presensinya. Monggo silakan diisi dirinya. Monggo Bapak Ibu, bila ada pertanyaan silakan langsung open mic. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Dek 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 dek. Ini sepertinya tidak sabar menunggu waktu buka puasa semua ini. Mesam-mesem. Apakah ada yang tanya? Mesam-mesem. Kayak anak-anak di kelas itu. Apakah ada yang tanya? Enggak, Pak. Jadi kepingin tambari dan wis iki. Sepertinya mamanya Cinara ini mau tanya ini. Udah nyatet pertanyaan tadi ya. Iya, Bu. Betul, Bu. Oh, mandu-mandu ya, ya, ya. Assalamualaikum Pak Rama, Pak Taufik, Bu Endah. Dan Waalaikumsalam. Monggo Ibu. pertanyaan simpel aja Pak. Cuman ini, bolehkah kalau deres yang ngaji di sela-sela mengerjakan
pekerjaan rumah gitu Pak, lewat HP gitu loh Pak. YouTube dengerin sambil nyetrika gitu gimana Pak? Itu anu enggak Pak? Di bulan Ramadan ini. Oke, siap. Berarti ndarep ngaji lewat HP disambi pekerjaan rumah, Bung. Nggih. Oke. Subhanallah. Jadi masaknya kalau misalnya sambil masak, masaknya tambah enak. Monggo Pak Taufik, silakan Pak. Pak Taufik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih, Bu. Jadi memang di sela-sela kesibukan kita tentu kita akan mensiasati kesibukan kita dengan berbagai nilai ibadah yang bisa kita lakukan. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, banyak ibu-ibu itu juga pada waktu masak dengarkan pengajian, dengarkan murotal dan lain sebagainya. Itu tentu bernilaikan ibadah. Yang namanya tadarus itu kan baik yang membaca maupun yang menyimak itu sama-sama disebut dengan istilah tadarus. Tadarus itu adalah ada orang yang membaca, ada orang yang menyimak. Itu dua-duanya bernilaikan ibadah. Pada waktu kita mendengarkan murotal di dalam HP, pada waktu itu kita masak sambil mengikuti yang disampaikan di dalam HP itu jelas bernilaikan ibadah. Itu satu. Minimal paling tidak saat itu kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dibandingkan dengan bacaan lagu-lagu yang lain ataupun jaipongan ataupun dangdutan dan lain sebagainya, tentu lebih bermakna pada waktu kita mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Apakah bernilai ibadah? Tetap semua yang baik bernilaikan ibadah. Maka bergantung dari niatan kita pada waktu memutar pertama kali. Adalah saya masak sambil mutar murotal, sambil dengarkan orang ngaji, sambil mengikuti orang ngaji. Maka kalau niatan semacam itu, mendengarkan murotal itu tadi bernilaikan ibadah. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Satu kebaikan di bulan Ramadan itu minimal dibalas 70 kali. Lalu di bulan yang lain 1 dibanding 10. Itu minimal itu. Bisa dilipatkan 700, kelipatannya lebih bahkan bisa tak terhingga. Maka marilah kita bersama-sama berburu kebaikan di bulan Ramadan ini. Mungkin itu Pak Rama yang bisa saya jawab. Monggo. Terima Gini, kasih Pak Taufik. Nggih. Bagaimana Mama Cinara? gini Nggih. misalnya kita ngaji baca Nggih. Al-Quran ya Pak, kita juz 1 pakai Al-Quran. Terus kita nambahnya itu dengerin murotal misalnya juz 2 gitu. Gimana Pak? Apa harus baca Al-Quran terus? Apa nanti kalau yang lewat YouTube gitu itu ndak melanjutkan yang Al-Quran apa gimana Pak? Oh, seperti itu maksudnya. Jadi ngajinya juz 1 ngaji tapi juz 2-nya dengerin aja Bu ya dari YouTube. Pripun Pak Taufik? Monggo. Jadi begini Bu, dibedakan antara mendengarkan murotal dengan niat untuk khataman. Nah, gitu kan. Biasanya kan kita dalam Ramadan ini saya tak khataman kan gitu nggih. Maka yang disebut dengan khatmil Quran itu adalah membacanya. Qiraatul Quran min awalil juz sampai akhir juz. Jadi kita membaca Al-Quran dari juz pertama sampai dengan juz 30. Itu kita bernilaikan dengan khatmil Quran. Khatmin itu artinya khatam. Khatam dengan cara membaca. Maka pada waktu kita membaca 1 juz, 2 juz, kita baca 3 juz yang keempat kita dengarkan murotal, maka yang keempat itu bukan menyambung dari bacaan kita karena kita hanya mendengarkan saja. Nah, tetapi tetap bernilaikan ibadah. Berbeda. Yang tadi kan sifatnya adalah khatmil Quran, kita menghatamkan Quran. Maka yang satu ini sifatnya ibadah dengan mendengarkan orang membaca Al-Quran atau murotal. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Jadi Bapak Ibu semuanya ngaji mendengarkan itu beda ya. Tapi subhanallah Mama Cinar ini menyelesaikan pekerjaan rumah sambil dengerin murotal. Kalau saya beda sambil dengerin dangdutan, bahaya ini. Monggo Bapak Ibu silakan bagi Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan. Ya, monggo. Ya, izin bertanya Pak Rama, Pak Ustadz. Oke, monggo Ibu. Pak, seperti yang disampaikan tadi Pak Ustadz, kalau misalkan hatinya baik, maka insya Allah seluruh anggotanya pun baik ya Pak.
Mohon tips Pak Ustadz ketika hati kita sedang gundah atau cemas gitu. Ada kalanya kita mengalami seperti itu ya Pak. Tadi kan Bapak sampaikan perbanyak zikir, perbanyak juga misalkan amalan lain. Ada tips nggak Pak, zikir apa atau doa yang apa yang baik supaya di saat hati kita tidak tenang atau misalnya hati kita sedang ya nggak enak itu ya Pak Ustadz bisa lebih cepat membaik gitu ya. Ya itu aja Pak Ustadz Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salah, monggo Pak Taufik biar hatinya Iya, nggak iya Bu. Suasana hati kita itu kan terbawa karena pikiran kita. Kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian apapun, terus kita respon sesuatu itu dengan pikiran suasana hati yang tidak baik, maka akan keluar sikap yang kurang baik. Ini saya mendengarkan tausiahnya dari Kiai Haji Mujayid. Kiai Mujayid itu mengatakan bahwasanya untuk menjaga suasana hati itu baiknya semuanya apapun yang terjadi baik buruk itu kita kembalikan pada Allah. Nah, itu yang membuat suasana hati kita tenang. Makanya diibaratkan kan begini. Diibaratkan kita berada di dalam rumah. Rumah itu walaupun kecil pengap jumlah orangnya banyak dan tidak karu-karuan, tapi suasana hati kita tenang, nyaman dan lain sebagainya. Maka rumah itu seperti baiti jannati, sudah seperti rumahku dan surgaku kan gitu. Tetapi kalau kita berada di dalam mobil yang mewah, terus kita duduk bersandingan dengan suami istri, mobilnya mewah, bahkan kalau ada geronjalan tidak terasa sedikit pun AC-nya dingin. Tapi coba suasana hati waktu itu jenengan dengan suami lagi tidak enakan gitu. Maka di dalam mobil yang walaupun enaknya tidak karu-karuan itu suasana hati nggak akan enak. Itu sedang cepet-cepet sampai saja. Karena ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam hati kita. Nah, ini bicara tentang hati. Maka untuk menghilangkan perasaan itu kita harus berkompromi dengan kondisi. Kita harus kompromi dengan keadaan, kita harus kompromi dengan takdir Allah. Kita berusaha belajar untuk memahami bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Jadi suasana baik yaitu kehendak Allah, suasana kurang baik ya kehendak Allah. Maka harus kita kembalikan bahwa apapun yang terjadi adalah Allah. Karena Allah. Maka di dalam diri kita harus punya prinsip seperti ini. Ini yang diajarkan oleh Ibu Jayat kemarin, diajarkan seperti ini. Kalau kita lagi ada masalah itu besar menurut orang lain dan besar menurut kita, maka di dalam diri kita harus mengatakan, ya Allah, masalah Engkau yang menciptakan, masalah Engkau yang memberikan. Kalau Engkau mencabut masalah ini, maka tidak akan lama masalah ini akan berakhir. Oleh sebab itu, ya Allah, cabutlah masalah yang ada di dalam hati dengan bacaan Al-Fatihah. Udah, intinya kan kita menenangkan hati kita. Itu upaya yang pertama. Upaya yang kedua tentu kita harus memperbanyak zikir. Zikir itu kan untuk mengingatkan diri kita pada Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita disuruh untuk merenung-renungkan ciptaan Allah dan tidak boleh merenungkan wujudnya Allah. Artinya apa? Artinya pada waktu ada kejadian-kejadian atau apapun, kita pikirkan bahwa semua itu sumbernya dari Allah dan Allah memberikan kebaikan dari setiap kejadian. Sehingga hati kita lebih tenang, lebih tenang. Tapi kalau kita terbawa emosi, maka yang keluar dalam lesan kita adalah perkataan yang kurang baik. Contohnya misalnya, kita sudah punya masalah, terus kita kehilangan, terus apa gitu, yang keluar adalah kata-kata kurang baik karena kita kurang kontrol bahwa semua kejadian itu datangnya dari Allah dan Allah yang memberikan hikmah dari semua kejadian itu. Jadi kita bawa suasana hati kita tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Suasana hati yang harus kita jaga dengan berpikir seperti itu dan juga memperbanyak kalimat thayyibah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Samun Bunda Riza. Ini mewakili saya juga ini. Saya juga hati saya sedang tidak baik-baik saja ini. Kita kembalikan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini Pak Taufik, 2 pertanyaan terakhir. Mohon maaf karena waktu terbatas. 2 pertanyaan terakhir di kolom chat Ustaz Taufik. Yang pertama dari mamanya Renal. Izin bertanya Pak Taufik, apakah termasuk merugi jika selama Ramadan walaupun tetap berpuasa dan harus tapi juga masih disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya? Pertanyaan kedua dari bukunya Fatia. Izin bertanya, apa amal apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang berhalangan di bulan Ramadan? Monggo, Ustaz, silakan. Tentang situ dan Mengapunten mikrofonnya Ustaz.
mohon maaf. Ini pertanyaan misalnya apakah disibukkan dengan pekerjaan rumah ini pekerjaan yang sia-sia di bulan Ramadan? Karena ibadah itu kan konteksnya luas nih. Ibadah itu jangan diartikan hanya konteks kita sholat, terus puasa, terus zikir, itikaf dan lain sebagainya. Ibadah yang bermakna luas termasuk pekerjaan rumah, menyiapkan makan dan lain sebagainya. Ini kalau kita niatkan untuk menyiapkan orang yang berbuka, keluarga kita yang berbuka, maka aktivitas kita ini bernilaikan ibadah. Sama ibadahnya, sama. Cuman dalam bentuk yang lain. Kan ada ibadah itu kan ada dua macam ya. Ibadah yang sifatnya individual, ada ibadah yang bersifat sosial. Dua-duanya harus seimbang. Kalau ada orang yang hanya mementingkan ibadah individual, menafikan ibadah sosial, maka ibadah individual nggak akan diterima oleh Allah. Kalau kita rajin ibadah, kita tiap tahun haji, tapi tetangga kita masih ada yang kelaparan dan banyak yang masih belum bisa makan, maka ibadah kita ini menjadi sia-sia karena tetangga kita masih ada yang membutuhkan. Nah, ini kan berarti ada keseimbangan antara ibadah individual dan ibadah sosial. Nah, yang dilakukan ini, yang kesibukan di rumah ini termasuk ibadah sosial walaupun skupnya satu keluarga, dan tetap ini bernilaikan ibadah, tetap dilipat gandakan oleh Allah. Asal niatnya yang benar-benar bahwa diniati untuk beribadah. Pada waktu masa, aktivitas, dan lain sebagainya, semua diniatkan untuk ibadah. Memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan rumah, anak, dan lain sebagainya, itu semua ibadah. Nyapu juga diniatkan ibadah. Innallaha jamilun. Allah menyukai keindahan, maka dengan membersihkan rumah. Maka setiap goresan sapu itu juga dinilai satu kebaikan. Satu kebaikan di bulan Ramadan bisa berlipat 70, 700, dan seterusnya. Terus yang kedua, pada waktu kita berhalangan, apakah amalan apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali, berzikir. Jenengan bisa pada waktu misalnya di 10 terakhir di bulan Ramadan, misalnya di rumah bangun malam tetap, setelah itu duduk menghadap kiblat di rumah dengan berzikir, membaca Al-Quran, bukan membaca, menghafal, melafadzkan Al-Quran yang sudah kita hafalkan di surat-surat pendek itu kita bacakan dengan niat taqarrub ilallah. Ini bukan membaca loh, ini bukan membaca. Kalau membaca itu dibuka, Qurannya dibaca, ini yang nggak boleh bukanya. Tapi kalau berzikir dengan bacaan Al-Quran boleh, berzikir. Jadi jangan berzikir dengan bacaan Al-Quran, berzikir dengan kalimat thayyibah atau apapun, maka tetap sama, bernilaikan ibadah di hadapan Allah. Maka kita jangan terkotak dengan ibadah yang sifatnya ibadah khususiyah, tapi ibadah yang bersifat luas. Ibadah apapun yang kita lakukan kalau niatnya benar, maka semuanya bernilaikan ibadah. Makanya kan ada hadis Rasulullah mengatakan ada urusan akhirat tapi tidak bernilai akhirat. Artinya ibadah tidak bernilai ibadah karena salah niat. Tapi banyak urusan dunia tapi bernilaikan akhirat karena niatnya benar. Seperti itu. Itu hadis Rasulullah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Rama, saya kembalikan ke Pak Rama. Terima kasih Pak Taufik. Jadi itu Bapak Ibu untuk jawabannya Pak Taufik. Untuk yang lagi berhalangan, apabila ada surat Al-Quran yang dihafal, diingat untuk berzikir. Kemudian untuk pekerjaan rumah lah, ini yang membuat saya iri dengan ibu-ibu ini Pak Taufik. Lah nyapu-nyapu berpahala, ngiris bawang berpahala, bersih-bersih berpahala. Waduh, bapak-bapak kalah telak ini. Lah bapak-bapak cuma baca WA aja sama nge-game. Terima kasih Pak Taufik. Mohon maaf karena terbatas waktu, pertanyaan saya batasi sampai sini saja. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Semoga Ustadz Yamun Taufik MPDI sehat selalu. Amin, amin, amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk acara pengajian online kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Sekian dari saya selaku pembawa acara, Pak Rama. Jangan lupa membawa uangnya untuk jalan-jalan ke pasar pagi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, semoga kita berjumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hati-hati untuk Ibu. Terima kasih saya Monggo bisa meninggalkan ruangan.
Mamanya Bu Safina, Ibu. Nggih, Bu. Sehat, Bu, nggih?